Baik, saya lanjutkan ya. Tapi di sini saya mau meralat dulu. Oke. Tadi saya menjelaskan sampai di sini ya, akumulasi pengeluaran. Tapi seharusnya sebelum kita menghitung yang ada di atas ini, kita harus hitung dulu yang di bawah sini. Jadi langkah pertama untuk menghitung um, bunga yang dapat dihindari ini adalah hitung dulu bunga yang total bunga ini seperti yang sudah saya jelaskan di halaman sebelumnya. Jadi kita harus hitung dulu ini Wesel 10%, bunga jangka waktu 5 tahun ini harusnya naik di atas ya, sejajar dengan 550.000 ini, maka bunga per tahunnya adalah 55.000. Kemudian obligasi 12%, jangka waktu 10 tahun, pokoknya 600.000, bunganya adalah 72.000. Jadi total bunga yang harus dibayarkan sebenarnya adalah 127.000 dengan tingkat dengan pokok pokok pinjamannya adalah 1.150.000. Sehingga seperti cara dari halaman sebelumnya, untuk mengetahui tingkat kapitalisasi, total bunganya 127.000 dibagikan dengan total pokok pinjamannya. Dapat hasil 11,04%. Nah, 11,04% ini yang dipakai di sini. Jadi, yang dipakai untuk rata-rata tertimbang itu hanya pinjaman atau utang untuk konstruksi tersebut secara spesifik. Dalam hal ini kan hanya utang yang nilainya adalah 750.000 US dollar. Mungkin tadi cara saya menjelaskan di part sebelumnya bisa menyebabkan mispersepsi. Jadi di part sebelumnya ini saya tidak foto, nanti Anda lihat sendiri di halaman 639, itu untuk utang konstruksi spesifik, itu yang 750.000, 550.000, dan 600.000 itu adalah pokok utangnya. Ya, itu adalah pokok utangnya. Jadi bisa dilihat untuk utang konstruksi spesifik 750.000 pokok utangnya dengan suku bunga 15% per tahun, maka bunga yang dapat dihindari adalah 112.500. Kemudian dari utang lainnya, bunga yang dapat dihindari itu adalah um, 70.000 ini diperoleh dari, kita lihat dulu, 70.000 ini diperoleh, di situ ada tulisan A ya, jumlah di mana akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang melebihi pinjaman konstruksi spesifik. Jadi 70.000 ini adalah jumlah pengurangan dari akumulasi rata-rata tertimbang 820.000 dikurang dengan pinjaman konstruksi spesifik 750.000, dapat nilai 70.000 kali tingkat kapitalisasinya, itu yang ini, perhitungan yang ini ada kode di sini B, perhitungan tingkat kapitalisasi sebagai berikut, dapat nilai 7.728, sehingga total bunga yang dapat dihindari adalah 120.228. Oke. Sorry. Ini saya tidak tahu masuk atau tidak di ini Anda. Nah, ini perusahaan menentukan biaya bunga aktual yang merupakan jumlah maksimum biaya yang dapat dikapitalisasi. Jadi bunga aktualnya sebenarnya adalah yang ini kan. Ini kan aktual 112.500 kan, ini um, dari utang spesifik. Utang konstruksi spesifik yang terus aktualnya Wesel 5 tahun itu yang 55.000, ini aktualnya Wesel 10 tahun, obligasi 10 tahun yang 72.000. Jadi sebenarnya bunganya adalah 239.500. Tapi yang dapat dihindari adalah 120.228. Biaya bunga yang dikapitalisasi Syala adalah yang lebih rendah. Jadi ingat tadi aturannya adalah ambil yang lebih rendah. Dan 239.500 itu adalah biaya bunga. Jadi yang lebih rendah adalah yang 120.228. Nah, jurnalnya adalah, kita lihat jurnalnya. Jurnalnya adalah, ini di buku Anda ya, semua ada. Jadi kalau ini memang tidak jelas, Anda bisa lihat di buku Anda. Jurnal yang pertama tanggal 1 Januari itu jurnal untuk pembayaran tanah dan bangunan. Oke, jangan lupa ada tanah di sini 100.000. Jadi kas yang keluar 210.000,
Yang lain-lainnya ini semua sudah dianggap bangunan 1 Maret sampai 31 Desember. Sama dengan nilai yang ada di soal. Nah, tetapi khusus untuk yang 31 Desember harus dikapitalisasi, harus di jurnal untuk kapitalisasi bunganya. Jadi, tadi bunga itu dikapitalisasi dan diakui sebagai aset itu sendiri, aset yang sedang dibangun, bangunan 120.228, dan beban bunga yang jadi ini yang kan nilai yang dapat dihindari. Beban bunga ini adalah pengurangan dari beban bunga aktual, biaya bunga aktual dikurangi dengan nilai bunga yang dapat dihindari itu sebesar 119.272. Nah, tapi nanti kasih yang keluar tetap 239.500. Cuman pengakuan bunganya. Pengakuan bunganya. Di sini ada penjelasan cara harus menghapus, nanti Anda lihat sendiri, menghapus biaya bunga yang dikapitalisasi sebagai bagian dari penyusutan selama umur manfaat aset yang terlibat. Jadi nanti ini terhapus yang dikapitalisasi 120, 228 ini akan terhapus sampai sampai konstruksi selesai. Maaf. Dan bukan selama jangka waktu utang terkait. Syala harus mengungkapkan jumlah biaya bunga yang dikapitalisasi selama periode bersangkutan dan tingkat kapitalisasi yang digunakan untuk menentukan jumlah bunga yang dikapitalisasi dengan menunjukkan porsi yang dikenakan sebagai beban dan porsi yang dikapitalisasi. Nah, tanggal 31 Desember pengungkapan jumlah bunga yang dikapitalisasi sebagai bagian dari laporan laba rugi maupun dalam catatan atas laporan keuangan. Kedua bentuk pengungkapan tersebut sebagai berikut. Nah, ini ilustrasi 10.7, pendapatan dan beban lainnya. Beban bunga aktual dikurangi bunga yang dikapitalisasi, sehingga nanti bentuknya seperti ini di laporan laba rugi. Lalu untuk ilustrasi 10.8, kebijakan akuntansi bunga yang dikapitalisasi selama tahun 2011 ini harus ada pengungkapan di catatan atas laporan keuangan. Oke. Lalu kita pindah ke masalah khusus terkait kapitalisasi bunga. Yang pertama, masalah khusus yang bisa terjadi itu adalah pengeluaran untuk tanah, seperti contoh yang tadi. Biaya bunga yang dikapitalisasi adalah bagian dari harga perolehan pabrik, bukan harga perolehan tanah, pabrik atau bangunan ya. Terus pendapatan bunga. Pendapatan bunga harus di-offset atau diatur terhadap biaya bunga ketika menentukan jumlah bunga yang dikapitalisasi. Itu semua penjelasan lengkapnya. Tolong Anda baca di buku Anda. Oke? Tambahan. Kemudian untuk penilaian aset tetap, ya saya selesaikan sampai penilaian aset tetap, lalu nanti materi berikutnya saya lanjutkan, saya anggap materi ini kita bahas dalam 2 minggu atau 2 kali pertemuan ya, tapi saya langsung share semua materinya di minggu ini. Kenapa? Karena di minggu pertama kita tidak kuliah dan saya belum memberikan materi apa-apa. Jadi supaya kembali normal ini minggu ketiga, jadi nanti materi ini ada di materi minggu kedua dan materi minggu ketiga, yang mana tetap harus Anda dengarkan dalam minggu ini karena tugasnya due date-nya minggu depan, dan minggu depan kita akan membahas materi lain di bab 11. Oke, ini masalah penilaian aset tetap. Jadi untuk penilaian aset tetap, kita harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, adanya diskon tunai. Kemudian adanya kontrak pembayaran tangguhan. Aset yang dibeli atas kontrak jangka panjang harus diperhitungkan pada nilai sekarang. Ini kalau yang pernah ikut kelas saya di keuangan 1, Anda pasti masih ingat yang present value, ya, nilai sekarang. Jadi itu harus dihitung dengan cara yang, ya semoga Anda masih ingat lah. Jadi saya tidak akan menjelaskan lagi, tapi nanti akan ada tugasnya, itu ada di buku Anda, halaman 644. Kemudian lump sum purchases, ini mengalokasikan total harga perolehan pada beberapa jenis aset berdasarkan nilai wajar aset terkait. Jadi dihitung, dinilai berdasarkan
nilai beberapa aset, jadi tidak hanya satu aset. Kemudian yang berikutnya adalah penerbitan saham. Nilai pasar dari saham yang diterbitkan merupakan sebuah dasar indikasi yang wajar untuk menentukan harga perolehan aset. Nah, berkaitan dengan pembelian lamsam, karena di situ ada perhitungan di buku Anda halaman 645, ya, Nordak Homes Incorporation memutuskan untuk membeli beberapa aset dari perusahaan alat pemanas Comfort Heating seharga 80.000. Comfort Heating sedang dalam proses proses likuidasi. Aset yang dijual ada persediaan, tanah, dan bangunan dengan masing-masing nilainya ada di buku. Nordak Homes mengalokasikan harga pembelian sebesar 80.000 atas dasar nilai wajar relatif. Jadi lihat yang nilai wajarnya. Oke, jadi persediaan dia pakai 25.000 bagi 100.000 kali 80.000, maka uang yang dikeluarkan untuk membeli persediaan adalah 20.000 dan seterusnya. Oke, kira-kira penjelasannya seperti itu. Sedangkan yang berkaitan dengan penerbitan saham, Anda lihat contohnya halaman 646. Upgrade Living Co. memutuskan untuk membeli beberapa lahan yang berdekatan untuk perluasan bisnis karpet dan lemarinya. Sebagai pengganti dari pembayaran tunai, perusahaan menerbitkan 5.000 lembar saham biasa. Nilai nominal $10 kepada Deedland Company yang memiliki harga pasar $12 per saham. Upgrade Living Co. mencatat jurnal sebagai berikut. Jadi lihat tanah itu dinilai dengan harga pasar atau harga wajar saham tersebut. Tanah dinilai dengan 5.000 lembar saham dikali dengan harga pasarnya saat itu $12. Lalu modal saham yang 50.000 itu diperoleh dari 5.000 lembar kali nilai nominalnya 10. Sisanya itu 10.000 adalah premi atau keuntungan dari penerbitan saham tersebut. Oke, kita lanjutkan nanti di materi selanjutnya. Tolong, walaupun saya tahu ada yang tidak punya buku, tapi dalam minggu ini kita akan kuis dan kuisnya nanti dalam bentuk jurnal.